Hey, fine? Nggak kelihatan, nggak enak. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala rasulillah. Kipas-kipasnya nanti itu menghina saya itu. Berarti sudah disediakan kipas. Saya tadi itu melihat sampai kipas-kipas itu langsung saya inisiatif. Saya buatkan kipas. Sudah saya berikan kipas, tetap kipas-kipas. Itu menyakiti hati saya berarti. Itu saya tersinggung, akhirnya akan berdosa, masuk neraka nanti. Tapi saya maafkan. Nah, begitupun nanti ketika rumah tangga pun sama, itu mirip seperti itu. Pas misalkan kan, ya contoh aja nanti masnya menyakiti. Ini contoh, saya mau mumpung ada judul baru khusus untuk mas ini. Masnya nama siapa? Mas Yusuf. Calon istrinya namanya? Tanti. Mana sih Mbak Tanti? Halo Tanti. Oh Tanti. Mas Yusuf dan Mbak Tanti. Mas Yusuf itu ada kenal nama Nabi. Nabi Yusuf. Pacarnya Nabi Yusuf siapa? Yang terkenal. Siapa ada kenal? Katanya Islam. Islam itu harus ngerti nama Nabi, ya kan? Berapa jumlah Nabi yang perlu kita ketahui? 25. Di antaranya Nabi Yusuf. Nah, istrinya Yusuf atau kekasihnya Yusuf siapa namanya? Hah? Ada yang tahu? Julaiha atau Tanti kalau di sini. Yusuf itu punya bapak. Bapaknya siapa namanya? Wah, itu lagi. Bapakmu siapa namanya? Bapakmu siapa namanya? Hermansyah. Tapi kalau Nabi Yusuf namanya Ayub. Dari mana tahu? Ya ingatnya itu aja. Yusuf punya ayah namanya Yakub. Oh iya kan? Yakub punya anak 12. Kok tahu? Ya baca-baca lah. Yakub itu punya anak 12. Satu diantaranya Yusuf yang terkenal, satu ibu namanya Bunyamin atau Buyamin. Pernah dengar ya? Yang pernah diceritakan dimasukkan di dalam sumur karena terjadi konflik persaudaraan. Si Yakub terlalu sayang dengan si Yusuf, akhirnya si Yusuf diceburkan di dalam sumur. Ketika diceburkan, didapati oleh para kafilah-kafilah, kemudian diambil, dibesarkan, ketemulah dengan Zulaikha dan jatuh cinta, ya? Pernah dengar begitu? Atau nggak pernah dengar? Nama itu ngapain di dunia ini? Pacaran aja? WA-an aja? Itu tugas kalian, tugas mbak-mbak. Tradisi-tradisi kita dulu itu mengajarkan kita belajar dari nabi-nabi untuk membuat contoh supaya kita tidak salah di dalam menjalani kehidupannya. Saya sudah putus asa sudah ini. Tadi saya kira sudah oke semuanya tadi persiapannya. Nah sudah, nggak usah. Saya perkenalan saja. Saya tidak mau judul yang tadi sudah. Mas Yusuf dan Mbak Tanti siap jadi suami istri ya? Siap jadi suami yang terbaik? Siap jadi istri yang terbaik Mbak Tanti? Tolong berdiri sebentar Mbak Tanti. Saya mau lihat senyumnya yang manis tuh. Nah, kenapa kok bisa Yusuf lepek-lepek di hadapannya? Ya kita doakan mudah-mudahan anaknya banyak. Amin. Pas acara tidak hujan. Tapi pas malam-malam nggak apa-apa hujan. Semangat. Saya mau cerita apa tadi ya? Belajar nikah aja ya, Mas Yusuf. Belajar nikah sini Mas Yusuf. Mungkin sudah sampai dapat karma hari ini. Gara-gara kipas sama sini, duduk sini. Kita belajar sini. Sini ya, duduk sini lah. Gara-gara kipas aja tadi. Itu namanya takdir baik atau takdir buruk tuh. Jadi simpel saja sambil santai terkait dengan pernikahan. Bahwa tujuan menikah itu adalah, ini contoh saja. Kenapa sih kok menikah? Banyak alasannya. Sekarang kita tanya Yusuf, kira-kira kenapa sih kok menikah? Itu jawab apa? Pikir. Buat langsung jawab. Kenapa kok nikah? Karena
saling cinta, Pak. Karena saling cinta. Kenapa kok pilih si Tanti saja, enggak pilih sebelahnya itu? Semua orang, Pak. Itu, Pak. Jodohnya memang Karena dia. jodohnya itu. Pengen punya anak berapa? Belum tahu lagi, Pak. Belum tahu. Punya istri berapa lagi? Satu aja, Pak, cukup. Iya, satu. Kapan meninggalnya? Meninggalnya udah tahu belum? Oh, belum tahu. Sudah, itu jawaban singkat ya. Kenapa kau milih Tanti? Ya karena Tanti aja yang suka sama saya, yang lainnya nggak suka-suka. Wah, bapak. Nah, jadi masing-masing punya tujuan nikah masing-masing sesuai dengan kondisi masing-masing. Intinya adalah cinta itu Allah sudah berikan nikmat yang luar biasa. Allah titipkan kepada kalian cinta. Karena kita tidak pernah tahu cinta itu akan jatuh kemana. Kebayangkah? Tidak pernah kebayangkan? Tiba-tiba begitu saja ada, begitu saja. Ada yang kenal lewat Facebook, ada WA, ada kenal karena teman mancing, punya adik akhirnya, dan seterusnya. Nah, kondisi-kondisi itulah yang Allah jalurkan jalan cerita cinta kalian semuanya. Teman SD, teman SMP, biasa aja sih sebenarnya dulu. Teman SMA, nggak pernah ada jatuh cinta. Sekolah saja, kemudian pulang, loh kok nggak laku-laku kamu? Misalkan kan, muncullah cintanya. Seperti ini paling mantan. Nah, cinta itulah yang patut disyukuri. Nah, kemudian tujuan ketika cinta tadi pengennya apa? Biasanya adalah saling mencintai. Saya khawatir nanti saling mencintai itu rentan. Saya kemungkinan ini bisa cerai kalau sudah nggak cinta lagi. Kenapa menikah? Karena saling mencintai. Nah, kalau pas tetangganya juga mencintai sampean, Mas Yusuf, dan sampean tidak mencintai dia, kira-kira jawabannya apa? Mau pindah atau nambah? Ya nggak tahu, Pak. Itu kan jawabannya begitu tadi. Nah, ketika tujuan nikahnya tadi spontan saja ya, karena alasan apapun kita akan bisa cari pembenar. Kenapa saling mencintai? Kenapa nikah dengan ini? Mencintai, Pak. Suatu saat pas sampean ketemu dengan yang mirip Mbak Tanti yang juga cinta. Mas Yusuf, kenapa kamu sama itu suka? Ya karena aku cinta juga sama dia. Nikah 2, 3, 4. Pas nanti tidak cinta, selamat tinggal Mbak Tanti. Begitupun Mbak Tanti begitu. Mbak Tanti kenapa mencintai Yusuf? Suka sama Yusuf karena mencintai. Sekarang kenapa cinta? Karena dia kumisnya tipis-tipis gimana gitu. Pas suatu saat kumisnya tidak lagi tipis, brodol semuanya misalkan, tidak cinta lagi. Nah, dari kesimpulan semuanya tadi, intinya adalah kita syukur cinta, atau kalau lebih berpikir panjang, kita itu nikah itu adalah ibadah. Hidup 40-50 tahun lagi, yang 20 tahun mungkin bisa 50 tahun lagi, yang sudah umur 30 mungkin 40-50 tahun lagi. Sudah itu meninggal, selesai. Isi hidup ini 40 tahun, 50 tahun, cari teman hidup yang paling menyenangkan. Karena banyak perempuan. Jadi pikir mulai sekarang, coba diajak mikir. Kalau memang Mas Yusuf itu berpotensi ke depan tidak menyenangkan, cepat-cepat ambil berkas. Pak, saya mau cabut berkas. Jangan gitu Pak, nanti cinta sekali kan. Nah, dari sini udah godain aja, santai aja. Berkomitmenlah seperti itu tadi. Apa yang disampaikan oleh Bapak, Ibu tadi itu adalah kisi-kisi di dalam sebuah keluarga. Punya anak, cara nyusui, jangan miring begini, ini itu sela-selanya saja. Tapi ujung-ujungnya adalah kita itu kelak meninggal. Sebelum meninggal tadi, isilah tadi. Nah, orang yang pandai bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya. Selesai ya. Orang yang pandai bersyukur akan tambahkan nikmatnya. Orang miskin kalau syukur akan ditambah apa? Miskinnya? Oh, rezekinya. Saya kira miskinnya. Kalau miskin, alhamdulillah, ya Allah aku miskin. Allah membayar. Ini hambaku paling syukur nih, akan kutetapkan miskinnya supaya Allah syukur. Ada lagi anak yang lain. Ini punya istri si Tanti. Ya Allah, terima kasih aku sudah dapat Tanti. Alhamdulillah.
seminggu kemudian akan ditambah apanya? Tanti kedua. Itu namanya tafsir sesat. Ya, mana syukur itu akan ditambahkan berkahnya, bukan syukur istri satu akan ditambah dua. Tidak mesti begitu. Mungkin cintanya, suasananya, berkahnya, anaknya, rizkinya. Nah, jadi sering-sering seperti itu, bisiki si istri, kupingnya buka tuh malam-malam. Terima kasih istriku, I love you. Besok lagi, terima kasih istriku, I love you. Sehingga buatlah MOU. Saya dulu waktu masih baru dengan istri saya, itu triknya untuk menjaga romantisme cinta tadi, cipika-cipiki tiap pagi. Marah nggak marah, cipika-cipiki. Oh pas cemberut, ya cipiki. Nah. Padahal pas jengkel. Tapi sudah didoktrin di awal, itu adalah syarat awal untuk bangun rumah tangga yang baik. Nah, itu masing-masing kalian sendiri punya keakraban masing-masing. Ada yang suami pendiam, itu istrinya biasanya cerewet. Kalau yang laki pendiam, cerewet. Kalau yang perempuan cerewet, pendiam, yang laki banyak omongnya. Kalau sama-sama cerewet, ya udah enak itu juga. Jadi rame, tetangganya rame. Apa lagi? Sama-sama cerewet. Mas Yusuf, udah ya? Sudah, Pak. Oh tadi, niatan nikah tadi. Niatan nikah tadi paling tidak, yang paling sering ada di dalam benak kita tapi sering kita tutupi. Nikah itu, tujuan nikah itu adalah untuk meluapkan nafsu. Ayyuhas syabab man istata'a minkum alba'ah. Wahai pemuda, jika di antara kalian itu ada kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah atau cari pasanglah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu memalingkan pandangan. Pernah dengar? Wa ahsanu lil farji, dan menjaga kemaluan. Hakikatnya nikah itu adalah satu, hikmahnya adalah memalingkan pandang. Jadi hikmah dari nikah tadi tidak usah malu. Jadi si bapak Mas Yusuf misalkan sering keluar niat cewek cantik, seksa seksi. Istri harus ngerti di rumah. Mas, sudah melihat cewek cantik kan di luar? Ini, luapkan semuanya ke aku, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif di sebelah sana. Begitupun seorang istri, ketika dia sedang ingin, Mas, aku pengen Mas, misalkan ya, bagaimana hukumnya seorang suami menentang atau menolak istri sedang pengen? Dek Tanti yang di sana, aku pengen dek malam-malam. Terus bilang si Tanti, aku capek Mas, aku sudah cuci piring, cuci baju, nyapu ini, anakmu ngomel terus ini ngantarkan sekolah sini. Istri jawab begitu, tidak melayani si suami, dosa atau tidak? Dosa. Masuk neraka? Masuk. Alhamdulillah. Sekarang kita balik. Si istri juga seperti itu, capek seperti itu, ngurusi makan ini ngantar sekolah, tiba-tiba malam-malam pengen disayangi si suami. Mas Yusuf, apa sih? Ganggu aja. Aku pengen, aku capek sudah. Misalkan kan gitu kan. Bagaimana hukumnya seorang suami menolak melayani si istri? Dosa atau tidak? Masuk neraka? Kalau tidak nyaring tadi nyaring. Di sini enggak. Dosa atau tidak si suami? Dosa enggak? Atau enggak? Enggak, ini enggak. Kalau suami itu enggak, kalau istri dosa. Ya kan? Ya seperti itulah laki-laki hidung belang itu. Maunya menang sendiri. Kalau suami pengen, istri tidak mau melayani, dosa. Tapi kalau istri pengen, suami nggak mau melayani, nggak apa-apa. Nah ini konsep yang salah sebenarnya. Walaupun toh ada hadisnya. Hadis itu hanya mengisyaratkan saja ketika berbicara satu, tapi pun memiliki makna lain. Ada hadis ketika suatu saat sang perempuan dipanggil oleh sang laki-laki, fa'abat antaji'ah, dan si perempuan tadi
enggan untuk mendatangi si suaminya, fabata ghadbana, dan sang suami semalaman itu murka, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat itu akan melaknat perempuan tadi hingga subuh tiba. Itu berbicara tentang perempuan. Tapi kan juga ada teks itu tidak menutup kemungkinan berbicara kepada perempuan juga, laki-laki juga. Sama, suami istri itu punya keinginan nafsu syahwat sama persis. Ketika tidak dipenuhi kebutuhannya tadi di sini, sehingga ada perdebatan ulama, mana yang lebih utama, sholat sunat atau hubungan badan. Kalau sholat sunat kan hubungan biasa saja dengan Tuhan. Tapi kalau hubungan badan itu bisa menutupi pintu-pintu kemaksiatan dari yang sebelah-sebelah sana. Nah, secara umum itu adalah bahwa menikah itu adalah tadi, berpintar-pintarlah di dalam mengkondisikan itu tadi. Itu obrolkan di dalam rumah tangga, mas-mas dan mbaknya masing-masing. Gak usah ditaruh di sharing di Facebook. Alhamdulillah seminggu 7 kali, itu gak usah. Itu rahasia kalian sendiri. Kalau pengennya sehari berapa kali, obrolkan. Oke ya, ini obrolan rumah tangga. Karena kita nikah itu adalah, inginnya adalah itu. Ketika suami mau, buatlah kondisi supaya kita juga ceria. Begitupun istri mau, walaupun lelah, pura-pura lah mau, kondisikan. Karena kita adalah ziwaj, berpasangan. Karena tidak ada perempuan yang mau mengorbankan jiwa raganya, teman yang mau mengorbankan jiwa raganya, mengalahkan seperti Mbak Tanti tadi. Mbak Tanti tidak pernah kita besarkan, tidak pernah kita hantarkan sekolah, tidak kita beri makan setiap hari, tiba-tiba besar begitu saja, sudah ready, sudah begitu, datangi orang tuanya, Pak, tolong nikahkan. Nah, ini sebuah pengorbanan luar biasa dari seorang ayah di sebelah sana yang mau rela restu ridho memberikan putri tercintanya kepada laki-laki yang baru dikenal seperti kita-kita ini. Kita nerima itu luar biasa hikmahnya. Cuma nalarnya seorang laki-laki seperti tadi umumnya. Kalau si istri enggan, si suami nggak mau, nggak dosa. Padahal tugasnya istri-istri Indonesia kebanyakan itu adalah siap masak, siap cuci, siap apapun itu. Bantah suami berdosa. Tapi kalau bantah istri nggak berdosa, kesannya seperti itu. Padahal tidak ada perempuan teman yang mengalahkan hebatnya perempuan. Dari situ saja sudah. Kita ini kalau melihat istri pasti luar biasa. Nggak mungkin akan nyakiti istri. Nggak akan mungkin nikah 2, 3, 4 kalau ujung-ujungnya akan menyakiti istri. Oke? Dari sini masuk ya. Siap jadi suami ya? Siap menjadi kebanggaan istri di belakang? Akan membahagiakan? Siap. Gak semangat. Siap? Siap. Nah, sudah gitu. Mas Yusuf. Rukun nikah ada 4. Nanti saat akad tolong dikondisikan. Oke, tak usah. Rukun nikah ada 4. Yang pertama adalah adanya calon suami dan calon istri. Calon suami adalah Mas Muhammad Yusuf bin Bapak Herman Syah. Calon istri adalah namanya Tanti binti Bapak Abdul Latif. Saling dihafal ya. Keduanya tidak ada halangan menikah, sama-sama Islam. Yang suami laki-laki, yang istri perempuan. Maka harus datang ke sini diperiksa kebenaran kelaki-lakiannya dan kebenaran perempuan. Tidak periksa detail kok, ngeliat begini laki ya. Mana kumisnya? Dipotong, Pak. Tidak ada hubungan darah yang menjadi penghalang menikah. Udah tahu semua. Tidak ada hubungan satu persusuan seperti tadi. Tidak asal nyusukan. Tiba-tiba ada anak nangis diambil. Sudah diajari ibu kan tadi. Ketika ada anak nangis, kasihannya diambil, disusukan. Kok disusu 5 kali sedotan, maka menjadi darah daging
anaknya sendiri dan anak yang disusui tadi terhalang untuk menikah kalau besar. Oke, sampai kapan sih syarat satu persusuan? 5 tahun ke bawah. 6 tahun ke atas tidak menjadi konsekuensi, tidak menjadi anak. Misalkan tiba-tiba dapat, intinya 5 tahun ke atas tidak menjadi penyebab satu anak persusuan. Yang selanjutnya, tidak sedang menjalin ikatan perkawinan dengan sesiapapun. Statusnya jelas, dudanya jelas, jandanya jelas. Tidak boleh tiba-tiba pergi nikah lagi, tidak jelas talak dan tidaknya. Selesai ya, statusnya jelas ya. Statusnya jelas. Yang kedua, ada wali nikah atau yang menikahkan. Yang menikahkan itu ada dua, ada karena satu darah, ada karena hakim atau negara. Hakim itu seperti saya. Saya adalah wali hakim satu-satunya di setiap kecamatan. Bagi perempuan-perempuan yang tidak memiliki wali nikah, atau wali nikahnya menentang untuk menikahkan, atau wali nikahnya di penjara nggak bisa datang, atau wali nikahnya hilang entah kemana, mancing nggak pulang-pulang, sampai anaknya gede mau nikah hilang. Nah itu dalam kondisi tersebut negara lah yang akan menjadi orang tua. Nah secara umum kembali wali nasab kita periksa. Nanti yang nikahkan siapa? Orang tua. Nah orang tua ini adalah orang tua anak yang lahir atau diproduksi tidak nyicil, atau diproduksinya saat menikah. Paham ya? Pacaran nyicil baru nikah. Ini yang sering saya jumpai di sini kasus. Jadi yang sudah terlanjur istighfar, akui kesalahannya. 2 bulan sudah nyicil baru nikah. Dilihat, loh Pak, anaknya besar loh Pak, saya kok di kandungan kok cuma 5 bulan aja. Ini kemana ini, 4 bulannya kemana? Ini kamu itu nikah anaknya pengen cepat keluar katanya, padahal sudah nyicil di beberapa bulan sebelumnya. Nah kalau kondisi seperti itu tadi adalah namanya anak zina. Anak yang diproduksi sebelum nikah yang sah itu adalah zina. Dan konsekuensinya nanti kalau pas hasilnya anaknya itu perempuan, maka ayahnya secara biologis tadi terhalang untuk menjadi wali nikah. Nah kalau ada yang kejadian itu nanti ketika anaknya besar tinggal bisiki Pak KUA ya. Terus terang saja, Pak, saya kemarin pernah hubungan badan sebelum menikah dan jadi, tapi jangan cerita-cerita sama anak saya ya. Beres. Aman. Kalau di sini aman sudah. Saya juga nggak cerita, sering lupa mana yang sudah nyicil duluan atau tidak, saya nggak pernah bayangkan. Oke, clear ya? Ada yang nanya dari sini? Kalau bapak ada, bapak. Kalau bapak meninggal, kakek. Ini urutannya. Kalau kakek meninggal, saudara kandung si perempuan. Kalau nggak ada juga, saudaranya bapak, paman atau Pak D. Itu meninggal lagi, anaknya paman Pak D atau sepupu. Dan seterusnya. Cari jalur laki-laki. Jangan tiba-tiba dihilangkan begitu saja dan lapor di sini, Pak, mana bapak suaminya atau walinya hilang. Nah, ketika alasannya seperti itu dan salah pun sama, konsekuensinya adalah menjadi zina. Jadi ceritakan apa adanya, nanti KUA pun akan carikan jalan keluarnya. Dari sini clear semua wali? Yang seringkali kadang kita nggak tahu ayah angkat kadang-kadang. Karena kita periksa di sini, bapaknya itu, iya, ternyata ujung-ujungnya ayah angkat. Ya, tolong diklarifikasi lagi. Kemudian yang ketiga, adanya para saksi yang paham dengan rukun-rukun pernikahan. Nah, saksi itu adalah minimal 2 kalau disepakati di dalam fikih Indonesia. Nah, carilah 2 orang yang mengerti, carilah guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang mengerti. Tidak mesti harus keluarga. Nah, saksi itu paling tidak laki-laki bawa KTP nanti siapkan saat akad. Nah, saksi kurang lebih nanti contoh saksi yang jadi saksi sama ya. Dan ini ya, atas pernikahannya ini contohnya nanti. Yang lainnya tamu undangan saja. Yang keempat, akad ijab qabul atau serah terima. Akad itu antara wali kepada calon suami atau wakilnya wali kepada calon suami. Saya pernah kejadian di sebuah tempat,
walinya itu berwakil kepada saya, kemudian walinya nggak boleh hadir di tempat. Pernah dengar? Nggak pernah dengar, ya syukur kalau gitu. Nah, tetap wali itu yang nikahkan. Ada sebuah pendapat, jangan sampai pakai pendapat itu. Wali sudah berwakil ke saya dan wakilnya nggak boleh ada di majelis akad. Itu pemahamannya agak jauh, walaupun ada pendapat, tapi itulah tugas kawa sampai seperti itu detailnya. Tiba-tiba ada orang datang atau pemahaman khusus, ketika sudah berwakil ke penghulu, akhirnya disuruh keluar bapaknya. Nah, orang yang model begitu jangan diundang. Daripada nanti saya berdebat dengan orang itu, atau sampai sendiri malah nggak suka, menghancurkan suasana. Itu ada beberapa pendapat seperti itu. Udah ya, clear ya. Wali nikahnya adalah, ada yang ditanyakan dari sini? Saksi sudah, wali nikah ijab kabul dengan menyebutkan sunnah, menyebutkan mas kawin, membayarnya wajib, menyebutkannya sunnah. Nah, mas kawinnya apa? Mas kawinnya apa, Mas Yusuf? Rangkaian alat sholat. Kenapa milih itu? Yang Iya, mau 250.000. Yang lain apa? Uang ya. Mas kawin itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Coba dengan pemahamannya masing-masing. Mas saksi, mas kawin itu apa sih? Apa? Iya, mas kawinnya apa? Apakah mas kawin itu? Apa sih mas kawin itu? Ada yang tahu? Supaya nggak cuma nikah saja. Ada yang tahu mas kawin itu apa? Kok pakai mas kawin segala sih? Apa sih selama ini membuat susah aja? Misalkan. Ada yang tahu? Nggak tahu? Mbak? Mas kawinnya apa mbaknya? Minta apa ke suami? Iya yang sama. Minta apa? Minta uang? Minta duitan ya? Iya. Apa tadi uangnya? Berapa? 83.220 rupiah. Kenapa sih milih itu? Sesuai tanggal. Itu contoh satu. Ini tadi uang 250.000. Oh, berarti dapat perempuan berapa kalau 250.000? Itu 83.000. Dapat 3 berarti ya? Satu aja, Pak. Oh, satu aja. Nah, dari sekian tadi, inilah indahnya budaya Indonesia. Indonesia itu tidak terlalu ribet dengan mas kawin. Sampai murah pun nggak malu di sini. 83.000 itu murah. Coba sampean ke Arab, malu-maluin. Biaya sekolahmu berapa? Popokmu berapa? Pentolmu dulu berapa? Bajumu berapa? Hitung semua. Semakin tinggi strata, maka semakin mahal lah harga jual perempuan itu dulu. Seperti itu tradisi Islam mengubah itu tadi. Supaya laki-laki bisa nikah tanpa budaya itu diubah, disedikitkanlah mas kawin 83.000 supaya simple. Lihat tanggal. Ya. Uang itu tambahkanlah niat-niat tadi. Seperti yang berangkat sholat, uang, niatkan uang itu tadi, mudah-mudahan dengan angka itu semakin langgeng. Atau rezekinya 83.000, setiap menitnya 83.000 misalkan, itu kan akan banyak terakumulasi. Itu saja, sudah lengkap semua ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Ada? Cukup ya? Monggo kita latihan nikah sebentar. Kita ikuti saya istighfarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illahu. Alladzi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Simpel saja, walaupun tidak tahu detail artinya. Kalau pas saat mengucapkan bismillah, saya niat nikah karena Allah Ta'ala dengan menyebut nama Allah. Kalau pas nyebut istighfar, akui dosa salah kita banyak. Bayangkan, kita mungkin pernah sentuhan, pernah ini, bayangkan itu. Kemudian kalau nyebut la haula wala quwata, yakinkan kita tidak punya kemampuan apapun di hadapan Allah. Selesai, semua serahkan kepada Tuhan. Tuhan maha baik, maha kasih, serahkan semuanya. Kemudian syahadat, kalau kita pernah keluar dari Islam, tahu kalau itu dilarang tapi tetap ditabrak, itu bisa mengakibatkan kita keluar Islam. Kemudian sholawat, kita nikah itu mengikuti ajaran Rasul. Itu nalarnya ya. Jadi selesai, ketika mengucapkan itu paling tidak kita itu total tidak punya kemampuan apapun, kita hanya usaha jalani ajaran-ajaran atau nikmat-nikmat Allah tadi ya. Sama suami istri mau di dalam atau di luar, silakan si istri, nggak ada masalah. Saya adalah orang tua dari Mbak siapa tadi? Mbak Tanti. Siapa namanya orang tuanya? Abdul Latif ya saya ya. Mas Yusuf bin Firmansyah. Bapak saksi siap ya? Ini serius ini. Bapak saksi siap ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uzawwijuka bima amarallahu ta'ala min imsakim bima'rufin wa tasrihim bi ihsan. Wahai saudara Yusuf bin Bapak Hermansyah, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Tanti kepada engkau dengan mas kawinnya uang Rp250.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tanti binti Sugiyarti binti Abdul Latif dengan mas kawin uang 250.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Apa yang nggak sah tadi apa? Bingung deh. Namanya siapa sih nama istrimu? Tanti Sugiyarti. Oh, Tanti Sugiyarti. Bismillahirrahmanirrahim. Hafali ya Bapak saksi ya. Nanti kita periksa saksinya benar apa enggak. Dia bingung, lihatin mukanya ya. Tolong lihatin mukanya saksi. Bingung apa enggak dia? Wahai Yusuf bin Bapak Hermansyah, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Tanti Sugiyarti kepada engkau dengan mas kawinnya uang Rp250.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Tanti Sugiyarti binti Abdul Latif dengan mas kawin uang 250.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Sah. Yang yakin sah? Sah. Sah? Sah. Kenapa sah? Karena semua lancar dan cuma satu kali yang tarik nafas. Karena semua lancar dan cuma satu tarik nafas. Berarti kalau 2 kali tarik nafas nggak sah? Kalau saya itu ya, itu aja Pak. Lancar. Syaratnya sah apa? Lancar. Kalau tarik nafas? Itu tahu dari orang tua Pak. Kalau tarik nafas sah nggak? Sah. Sah. Berapa kali tarik nafasnya? Sekali. Kalau 2 kali? Nggak sah. Diyakinkan ya? 2 kali sah apa enggak? Sah. Sah. 3 kali tarik nafasnya? Bingung. Siannya. Ya, intinya yang saya lihat tadi yang sering praktek saat akad itu yang buat bingung itu adalah saksi yang kadang membuat kita itu dak-dikduk. Kalau perempuan itu paling ketawa-ketawa aja dia. Nggak tahu menderitanya si suami. Suami itu menderita sebelum hari H. Malam-malam nggak akan bisa tidur dia. Mungkin mengigaunya itu seperti itu. Saya terima nikahnya. Pas ketemu saya hilang hafalannya sudah. Jadi itu sering saya jumpa ketika ketemu saya, ketemu penghulu itu lupa. Nah supaya nggak lupa, kuncinya ini satu.
siapkan kopi ya saat akad ya. Untuk saya maksudnya, bukan untuk ini. Nah, yang saya periksa tadi itu adalah yang sering menjadi pembeda antara saksi itu tadi, sering saksi itu pemahamannya adalah tarik nafas. Kenapa tidak sah? Dia bingung antara sah tidak, itu keburuan yang di belakang. Yang belakang bilang sah, sah, padahal saksinya 2. Dia bingung, akhirnya ikut yang belakang. Itu seringnya saya lihat. Nah, carilah saksi yang punya komitmen pribadi, tidak tergantung oleh tamu di belakang. Nah, itu yang saya pegang. Jadi yang saya sering lihat itu adalah saksi 2 sah. Ketika mulutnya berani bilang sah, maka saya akan bilang sah, walaupun si belakang nggak sah. Sah, di belakang nggak sah, saya nggak akan dengar itu. Nah, ini paling penting. Saksi, pilihlah saksi yang mengerti tentang rukun-rukun nikah, yang memudahkan prosesi akad nikah. Nah, yang memudahkan itu adalah 1, tidak tuli, jelas. Mikrofonnya disiapkan, jangan rame. Kemudian tidak tua, bukan mantan pacarnya si istri. Itu penting. Mentang-mentang istilahnya saling berbagi lah, pernah bersatu cerita, akhirnya dijadikan saksi. Sampai kapanpun tidak akan pernah sah kalau itu ditanya. Sah? Enggak. Sah? Enggak. Kenapa? Yang pacarnya kok. Ya. Jadi 1 itu diantaranya. Terus biasanya pemahaman saksi itu adalah tarik nafas. Saya terima nikah dan kawinnya. Sambil mikir kan, misalkan mikir saja sebentar, sah? Enggak pak, kenapa? Mikir tadi. Nah, itu sering kadang. Jadi secara umum akad itu adalah bentuk sebuah perjanjian atau akad, kata-kata akad yang maknanya seperti itu. Tidak boleh ada kata-kata lain masuk di dalam akad. Kalau ada masuk kata-kata lain, maka akadnya batal. Itu sudah sepakat sudah. Nah, kata-kata lain itu contohnya adalah ngomong, saya terima nikahnya, tiba-tiba ada kursi jatuh, oh ada kursi jatuh, woy, misalkan kan, habis itu dilanjut. Itu ada kata-kata lain masuk di dalam akad. Atau tarik nafas yang tarik nafasnya itu terlalu lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya, paham ya? Itu seperti itu saja perdebatan saat akad. Tapi kalau tarik nafasnya itu menjadi penyempurna saat akad, maka tidak menjadi penghalang. Si suami asma, bengek, pilek, mas kawinnya panjang, nama istrinya panjang, nama bapaknya panjang, sampai kapanpun kalau harus 1 nafas, tidak akan pernah nikah-nikah Mas Yusuf. Saya terima nikahnya, itu kan saking cepatnya saksi sah. Dia bingung, kok cepat sekali, ya kan? Nah, pelan-pelan, yang penting saksi faham apa yang diucapkan. Clear ya? Oke? Selesai? Ada yang tanyakan? Jangan nanya lagi malam-malam, Pak, aku lupa ya Pak, telepon lagi. Sudah clear dari sini? Nah, nanya, Allah. Kata-kata buat apa? Akad itu saya terima nikah dan kawinnya, atau saya terima nikahnya aja? Oh iya, bahasanya boleh bebas ya, yang penting maknanya disepakati oleh saksi. Bahasanya banyak. Saya terima nikahnya Tanti binti ini, boleh. Saya terima nikah dan kawinnya ini dengan ini, boleh. Saya terima menikahi juga boleh, silahkan. Tergantung budaya setempat itu seperti apa membahasakan pernikahan. Tidak usah terlalu kaku. Jadi kalau ada mbah kita bilang, nanti ngomongnya saya terima menikahi, ikuti mbahnya, ya. Terus bilang ke saksi, lafalnya seperti ini. Jangan sampai beda. Yang satunya si suami bilang menikahi, si saksi nggak pengen menikahi, harus nikahnya. Saya terima nikahnya, harus ada nyanya, mas kawinnya. Seperti ini tadi. Ini tadi salah di dalam mas kawin uang 250.000 rupiahnya ketinggalan seingat saya, kalau nggak salah ya. Dengan mas kawin itu harus sama persis apa yang diucapkan. Kalau kepanjangan dan susah menghafalnya, disingkat saja. Saya terima dengan mas kawin tersebut tunai. Kan panjang, biarkan Pak penghulunya yang kerepotan, pengantin tinggal ngomong
dengan mas kawin tersebut tunai, itu juga sah. Yang penting ngobrolkan dengan saksi. Jangan sampai, oh enggak mau aku tersebut, harus disebutkan. Ya kan? Bermasalah lagi. Saksi enggak ikut iuran, enggak ikut beli tenda, enggak ikut makanan, menghancurkan acara kita. Nah, itu paling penting saksi. Saya itu kalah dengan saksi. Padahal yang tanda tangan saya, tapi kalau pas ada saksi, sah, enggak, ulang lagi. Sah, enggak, ulang lagi. Kita akan kalah di hadapan saksi. Itu saja saya kira. Saya cukupkan itu saja ya. Nanti kalau tanya-tanya silahkan SMS saja. Tapi enggak usah lah. Saya sudah repot, sudah itu HP saya di sana, Ahmadi. Ada satu lagi Bapak Haji Harbani. Kalau tidak darurat, jangan telepon malam. Kecuali darurat silahkan telepon malam. Sudah capek sudah. Alhamdulillah. Sudah jadi suami istri? Pura-pura. Ya. Jangan pegangan, jangan gandengan, jangan cipika-cipiki. Kecuali setelah hari H. Ya, sepakati itu. Jangan ada hubungan-hubungan lain. Jaga itu pas malam pertama. Luapkan itu semua. Persiapan. Yang tadi disampaikan Ibu Yati tadi, kalau pengen anak laki perempuan, caranya tadi harus panjang. Baca doa itu ketika menanamkan benih, baca Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kalau tetap enggak hafal, Bismillah seperti yang saya baca di hari Selasa itu, ya Allah. Ngomongnya begitu saja. Bismillah seperti yang saya baca hari itu di hari Selasa itu, saya pengen laki, saya pengen perempuan. Tambahkan itu. Jangan yang penting jadi. Alah sembarang Tuhan, yang penting jadi laki nggak apa-apa, perempuan nggak apa-apa. Pas jadinya seperti itu. Ya nggak laki ya nggak perempuan. Kayak ini tadi jawabannya. Itu ya terserah lah Pak. Yang penting ya kita itu punya keinginan, aturkan ke Allah ke sana. Oke, merdeka? Ya itu saja, kita doa sama-sama. Allah mudahkan ke depan, mudah-mudahan acaranya lancar, berkah. Allah berikan kesabaran kalian semua, mas-mas, diberikan kesabaran mengemban tugas sebagai suami dan istri. Allah berikan berkah syukuran cinta kita semua, diberikan anak-anak, cucu-cucu yang soleh dan salihah, diberikan rizki yang banyak dan penuh berkah. Ila hadini yang as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas-mas, terima kasih atas hadirnya. Kalau ada salah hilaf di dalam pelayanan kami dari awal hingga akhir, teman-teman KUA mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terkait dengan pernikahan, mengingatkan saja, kalau terlambat jangan marah-marah, santai saja. Kita insya Allah akan datang semampunya, karena penghulunya cuma 2, yang nikah minggu depan ini sebanyak ini, dan rata-rata Sabtu dan Minggu. Kalau ada cerewet, kadang saya sering dengar cerewet, cepet, itu saya rasanya malas mendatangi pengantin. Saya pengen balik rasanya. Kita itu sudah Sabtu Minggu meluangkan waktu untuk kalian semua. Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Minggu kita untuk mas-mas semuanya. Hak kita untuk menolak sebenarnya, tapi kita lakukan itu untuk itu. Tolong Pak Penghulu itu kondisikan ya. Kalau mau dijemput, tolong dijemput. Kalau misalkan nggak tahu tempatnya, tolong dikondisikan. Terkhusus saya paling tidak hafal daerah. Jadi mana yang saya tahu, ketemulah di tempat itu. Misalkan saya tahunya di sini, nanti tolong saya jemput saya di sini, kondisikan orang yang jemput saya di sekitar itu. Ya, itu saja. Jangan lambat lagi. Kalau penghulu boleh lambat seperti laki-laki tadi ya. Penghulu maafkanlah kalau lambat, tapi pengantin tolong jangan lambat. Karena ketika pengantin lambat, nanti pengantin berikutnya akan lambat. Kalau jam 7, jam 7, jam 8, jam 8. Seperti kemarin Pak Haji Arbani, jam 7 janjiannya, setengah 8 belum ada pengantinnya, ditinggal. Karena ada
ada acara di jam 8. Akhirnya setelah selesai baru kembali ke situ. Itu paling penting. Di antaranya biasanya laki-laki yang biasanya mendatangi perempuan, entah macet entah apa, tolong dikondisikan, karena bukan cuma satu orang yang datang, biasanya ada ayah ibu keluarga saling tunggu menunggu. Lebih baik nunggu di tempat akad ketimbang terlambat. Syukron, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mau urusan silahkan ke dalam, yang tidak ada urusan silahkan pulang ke rumah, ya. Masih. Terima kasih ya. Ya, monggo sini.